Balik lagi ya flashback. Sebenarnya ini kan hasil evaluasi daripada hampir 11 bulan ya, 11 bulan kurang lebih pemerintahan Pak Prabowo berjalan, kabinetnya itu berjalan. Nah, dari situ kita melihat kalau kita contoh saya ambil satu sudut pandangnya dari satu Kementerian Koperasi umpama kayak gitu ya. Kenapa saya anggap itu penting? Karena itu memang gagasan yang genuine dari Pak Prabowo dan itu udah berulang kali dikatakan oleh beliau dan dituangkan dalam gagasan-gagasan beliau di dalam buku-bukunya kan gitu kan. Buku Paradoks Indonesia itu jelas itu masalah koperasi tersebut. Dan oleh karena itu memang diperlukan sosok yang benar-benar mengerti satu ya kan kapasitas tentang masalah koperasi. Ya kan latar belakangnya. Kedua yang mempunyai koperasinya apa sih yang diinginkan oleh Pak Prabowo ya. Jadi ideologinya itu seperti apa kan itu kan. Jadi harus benar-benar orang yang ngerti tentang masalah Jadi itu. Mas Ferry naik dari wamen ke menteri dianggap mengerti visi Prabowo ya, soal koperasi. saya harus katakan seperti itu kalau kita ngelihat portfolio beliau ya kan. Salah satunya karena mempunyai kapasitas latar belakangnya. Kedua sangat mengerti bahwa apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Yang ketiga bahwa memang Kementerian Kemenkop ini bukan ini program salah satu program unggulan dan program strategis nasional dan menyerap banyak anggaran. Jadi kalau ini tidak diberikan kepada orang yang tanda kutip ngeblend secara bukan fisik ya, dari kemampuan berpikir, menguasai alam pikir dari presiden, ya agak susah untuk menerjemahkannya. Nah, logika itu juga sama di Menpora artinya memilih siapapun gitu? Sebenarnya gini, kalau di Kemenpora saya bisa iya. Kalau normatifnya mungkin sama seperti itu kan. Tapi kan ini ada artinya ada pembagian core yang mungkin makanya ada program strategis tadi, ada yang mungkin tidak seperti itu kan. Nah, mungkin di Kementerian Olahraga dianggap ya saya melihatnya ini ya. Jadi bukan ini ya Pak Prabowo nih ya, supaya nggak salah ya kan. Atau statement Gerindra bukan statement Gerindra, dari saya melihatnya ya masih menunggu sosok yang tepat itu satu, kemudian juga masih bisa dihandle oleh oleh wamen. Jadi memang kita tidak bisa melihatnya secara normatif saja bahwa setiap posisi harus segera diisi, tapi juga setiap posisi itu ada yang urgent secara teknokratis dan urgent secara politis juga. Jadi urgentnya adalah mencopot Mas Dito kemarin ya, walaupun penggantinya belum ada. Nggak kan nunggu tanggal 8. Sebenarnya kan kalau dilihat Mas Toto, nggak gini loh. Nggak. Mas Toto aja ngomong tuh kan masalahnya kan ada ini sebenarnya kan Mas Dito sebenarnya ada selentingan bahwa sebenarnya sudah mengajukan. Ya kan, saya ngutip-ngutip aja nih omongannya kan, bukan omongan saya loh ya kan, ngutip-ngutip, jadi itu ditampung dulu oleh beliau menunggu saat yang tepat kan, bisa aja seperti itu. Tapi bukan suara Gerindra ya, ya kan. Oke, baik.